wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu alladhi arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan sahabat Pasber yang insya Allah kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik. Dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu rindu untuk membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di hati kita ditanamkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah langkah kita dari rumah menuju ke tempat yang insya Allah penuh berkah ini, Allah jadikan langkah kita menuju langkah ke surga nantinya bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mulia Sahibul Bait dan kepada sahabat Pasber yang mudah-mudahan semakin hari semakin semangat dalam menjalani atau mengkaji ilmunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini insya Allah nggak ada sia-sia. Insya Allah tidak sia-sia. Insya Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama kita. Seandainya ada ratusan atau puluhan ratusan majlis, insya Allah di setiap majlis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang bersama kita, duduk bersama kita dan mendengarkan apa yang kita baca. Kok bisa seperti itu? Jadi contohnya seperti ini. Cahayanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih daripada bulan atau matahari. Jadi kalau kita pasang di rumah kita, kalau kita pengen lihat bulan, kalau semuanya langsung lihat bulan ke atas, itu jumlahnya cuma satu. Tapi kalau kita dihidangkan sebuah air, ada sebuah air, kita lihat bulan dari air tersebut. Setiap masing-masing punya ember isinya air. Kita lihat bulan lewat air. Pasti setiap masing-masing akan melihat bulan kayaknya ada banyak. Maka itulah, kalau cahaya bulan seperti itu, apalagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini adalah sebagai mukaddimah nanti kita berkumpul dengan Sayyiduna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun majlis ini cuma berapa kali? 2 kali sebulan. Insya Allah yang penting istiqomah. Karena apa? Karena Allah itu cinta terhadap amalan seorang hamba yang dilakukan terus menerus. Intinya istiqomah. Gak tahu kita amalan yang mana. Intinya amalan yang istiqomah. Kan kita ini sering dengar beribu-ribu amalan.
Akan tetapi yang dipilih oleh Allah, yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan terus menerus. Oleh karena itu para hadirin, teman-teman sekalian dan sahabat-sahabat Pasber, kalau bisa kita tentukan amalan apa yang akan kita istiqomahkan sampai nanti kita meninggal. Mungkin amalan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau amalan yang lainnya membaca istighfar, karena membaca istighfar fadilahnya sangat gede. Bahkan diriwayatkan siapa yang membaca astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffar 70 kali sehari, insya Allah dimudahkan dalam urusan rezeki. Insya Allah hati yang susah dijadikan gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istighfar ini faedahnya sangat banyak. Bahkan ada kisah tatkala di sebuah majlis yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ada satu orang datang. Seorang datang mengeluh tentang rezeki. Mengeluh tentang rezeki. Akan tetapi kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, cobalah kamu baca istighfar. Dibaca istighfar. Akhirnya dia pulang. Pesannya cuma satu, coba baca istighfar. Urusan rezeki, mungkin urusan rezeki yang seret, tatkala menyebut rezeki dirasai dengan susah payah. Akan tetapi tatkala mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, disuruh untuk membaca istighfar. Datang lagi orang yang kedua, mengeluh tentang desaku ini sampai saat ini belum turun hujan. Maka gimana solusinya wahai Imam Al-Hasan Al-Basri? Cobalah baca istighfar. Disuruh baca istighfar lagi. Datang lagi orang yang ketiga. Orang yang ketiga minta apa? Dia punya sawah, tanahnya kering. Jadi kalau terus-terusan kering gak bisa bakal tumbuh itu. Maka dia dianjurkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri untuk membaca istighfar. Tatkala pecinta-pecinta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berada di sampingnya, keheranan. Kemudian bertanya, wahai Imam, orang yang pertama, kemudian orang yang kedua, kemudian orang yang ketiga mengeluhkan tentang rezeki, mengeluhkan tentang apa? Belum turun hujan, tanahnya kering. Bahkan ada lagi orang yang keempat. Orang yang keempat ini ngaduh tentang bahwa dia punya istri mandul, belum punya anak sampai sekarang. Ya sama pesannya, suruh baca istighfar. Keheranan ini para pecinta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dijawab oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, apakah kalian ini tidak membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Faqultu, maka aku katakan, Nabi Nuh yang mengatakan, istaghfiru rabbakum, meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin, dan akan memperbanyak harta, wa banin, dan anak-anak. Oleh karenanya kalau ada 3 masalah yang kita rasakan sekarang ini, mungkin dari segi gak turun hujan, atau belum sampai sekarang belum punya anak, kemudian apa lagi? Masalah rezeki. Cobalah membaca istighfar. Al-istighfar. Ini baru istighfar saja. Oleh karenanya Rasul SAW yang sudah dijamin masuk surga, beliau menyempatkan diri untuk beristighfar seharinya berapa? 70 kali. 70 kali bahkan lebih. Padahal Rasulullah SAW ma'sumun, dijaga daripada dosa, dijaga daripada maksiat, tapi menyempatkan lidahnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah setiap hari 70 kali. Ini seorang sosok yang mulia yang sudah dijamin masuk surga, tapi masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah intinya di sini
tatkala kita selalu beristighfar kepada Allah, yang masalah rizki atau masalah anak atau masalah yang lainnya, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini rezekinya dilampangkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin masalah jodoh juga. Wah, masalah jodoh. Tadi Budi bisik-bisik, coba Ustaz nanti resepnya biar cepet kawin. Gak masalah ya. Tapi alhamdulillah kebetulan tadi malam itu lihat videonya Ustadz Arifin Ilham. Ya, lagi ngisi di MNC TV. Di sebelah Ustadz Arifin Ilham itu ada motivator. Kenal motivator yang ngasih motivasi. Motivator ini sama pengen kawin, bertahun-tahun cari jodoh nggak ketemu. Akhirnya dia sadar. Sadarnya gimana? Aku ingin istri seperti dia, ahli tahajud, ahli duha, sholat 5 waktunya dijaga, kemudian dia baik sama suami, baik sama orang tuanya. Aku ingin seperti dia. Aku ingin menginginkan istri seperti dia. Apakah aku juga sama seperti dia? Apakah aku juga ahli tahajud? Apakah aku juga ahli duha? Apakah aku sudah memperhatikan sholat 5 waktu, sholat berjamaah, berbakti kepada orang tua? Akhirnya dia sadar. Oleh karena itu, kemudian dia mengoreksi diri dia. Dari sejak itu bertahun-tahun namanya cari jodoh gak ketemu-temu. Akhirnya dia sadar, berpikir, merenungkan atas apa yang telah ia alami saat ini. Selama 3 bulan dia istiqomah sholat tahajud, sholat duha yang gak pernah jarang-jarang. Kalau ada masalah aja sholat tahajud, sekarang dia istiqomah. Yang asalnya sholat duha 2 rakaat ditambah lagi 8 jadinya. Yang sering jarang-jarang memperhatikan sholat 5 waktu ditingkatkan. Sebelum adzan udah ada, hadir sholat berjamaah, dijaga sholat 5 waktu. Dimulai lagi berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Yang sebagaimana ibu seorang wanita, kalau pengen istrinya berbuat baik, sopan santun, berakhlak kepada suaminya, hendaknya tatkala sebelum nikah cobalah berbuat baik, khususnya kepada sang ibu. Dia lakukan selama 3 bulan. Gak taunya selama 3 bulan beneran Allah pertemukan jodoh yang sama sifatnya sepertinya. Jadi ternyata kalau cari jodoh mah simple. Coba kita lihat dulu. Oleh karena itu yang punya kertas sekarang tulis pengen jodoh yang kayak gimana? Hah? Pengen jodoh yang kayak gimana? Sholat tahajud, atau sholat duha, atau rajin ibadah, rajin puasa, ya. Ini yang kawin ini berapa orang sudah? Banyak. Banyak yang belum kawin. Insya Allah secepatnya ya. Amin. Secepatnya. Tapi amalkan ini. Tulis di kertasnya. Saya pengen istri ahli tahajud, ahli duha, memperhatikan sholat 5 waktu, berbakti sama suaminya. Dari sekarang tulis. Dari sekarang yang gak pernah tahajud, cobalah tahajud. Yang duhanya 2 rakaat setiap hari, cobalah tambah 4 rakaat, atau tambah lagi, tingkatkan 6 rakaat. Yang jarang memperhatikan sholat 5 waktu, mungkin ada udzur pekerjaan, cobalah sekarang perhatikan sholat 5 waktu. Sekarang lebih perbanyak berbincang dengan kedua orang tua. Insya Allah dah tunggu beberapa bulan ya. Insya Allah pertemukan jodoh yang Anda inginkan. Amin. Ya? Amin. Amin. Masalah jodoh aminnya keras. Ya. Bukan hanya itu saja katanya. Dia punya TK Khalifah namanya. TK Khalifah di Indonesia itu ada 80-an cabang. Dan alhamdulillah setiap guru di situ hampir sifatnya sama dengan dia. Hampir sifatnya sama dengan dia. Nggak ada yang merokok, sopan santun, disiplin, kemudian rajin sholat duha. Jadi kalau kita ingin punya istri seperti dia, cobalah lihat diri kita. Apakah pantas, apakah cocok untuk memiliki istri yang begitu soleha? Ya. Jadi mudah, simpel. Cobalah lihat diri kita. Gak usah nyari kesana kemari. Coba lihat diri kita.
perbanyak kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kemudian sholawat, istighfar. Barangkali kita punya salah sama orang tua, segera minta maaf. Yang sholat tahajudnya jarang-jarang, tingkatkan lagi. Nah, itu rasa dia Budi, ya. Amalin Budi. Ya. Amalin Budi. Catat dari sekarang, atau nanti sampaikan juga kepada saudara-saudara yang belum kawin, teman-temannya yang belum kawin. Ini aja, coba ini aja berapa bulan, 3 bulan, kemudian 5 bulan, 6 bulan, insya Allah Allah pertemukan jodoh yang Anda inginkan. Asalkan pantaskan diri. Pengen istri yang ahli tahajud tapi nggak pernah tahajud, gimana mau dapet? Ya, jadi intinya perbaiki diri kita dulu. Apa yang kita inginkan, pantaskan untuk diri kita. Insya Allah beberapa bulan Allah akan pertemukan Anda dengan jodoh Anda yang salihah, insya Allah, yang ahli tahajud, yang ahli duha, yang selalu perhatian dengan suami, dengan masakan yang enak, dengan perhatiannya. Amin. Pasti setiap lelaki mendambakan yang istri solehah, apalagi yang patuh pada suami, insya Allah. Dan jangan lupa diiringi dengan sholawat, ya, diiringi dengan sholawat. Adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Cobalah senantiasa istiqomah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha, maka diterimanya itu hatmun, pasti, bighairi taraddudi, tanpa ada keraguan. Pasti diterima yang namanya salawat. Kita baca dengan riak, dengan sombong, dengan pamer, dengan ujub. Tapi kalau yang kita baca adalah salawat, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tidak ada perbedaan. Ada seseorang tanya, kalau bacanya khusyuk sama nggak khusyuk gimana? Nggak apa-apa, pasti diterima. Akan tetapi yang khusyuk, yang kemudian menjaga hatinya, itu lebih baik. Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang membacanya dengan tanpa riya, kemudian dengan khusyuk, kemudian tanpa ada sombong atau ada ujub, insya Allah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'maluna, amalan-amalan kita, amalan sholat, amalan zakat, puasa, dan lain sebagainya, daripada berbakti kita kepada orang tua, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima sama enggaknya, ya. Jadi kalau namanya ibadah itu diterima atau enggaknya, belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi apa? Satu amalan yang pasti diterima itu apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah 'ala nabi Muhammadin. Kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah, ya, yang ini saya ambil dari kitab Minhajul Abidin, yang Abuya biasanya bahas itu tadi malam Ahad. Ya, jadi ada kisah seorang pemuda itu bermimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya seorang pemuda ini melihat Rasulullah, akan tetapi Rasulullah berpaling kepadanya. Rasulullah paling, gak mau lihat wajahnya. Kemudian pemuda ini memberanikan diri untuk bertanya, memberanikan diri lisannya untuk bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau murka kepadaku? Apakah engkau ini marah kepadaku sehingga engkau tidak mau menoleh ke wajahku, sehingga engkau berpaling, memalingkan wajahmu terhadapku? Rasulullah tanya, kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Kamu ini gak pernah baca salawat kepadaku. Digitukan sama Rasulullah SAW, sehingga dia kaget dan bangun. Maka setelah dia bangun, dia fikirkan kembali, kemudian dia tafakur. Kesalahannya cuma satu, karena kurang baca salawat kepada Nabi. Maka di hari itu juga dia membaca salawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 100 kali. Maka di kemudian hari dia bertemu dengan Rasul SAW. Bertemu dengan Rasul SAW, Rasulullah yang mendatanginya. Rasulullah mendatanginya. Kemudian dia berkata, kamu adalah umatku dan engkau akan berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Ya. Kita kan banyak amalannya itu, dapat dari ustadz-ustadz, dapat dari guru-guru.
Coba ambillah beberapa amalan, tapi amalan yang dilakukan terus menerus, jangan terputus-putus. Karena apa? Karena amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus. Contohnya begini, mungkin sekarang saya mau niat 40 hari ke depan mau baca selawat 100 kali, mau baca selawat 100 kali. Istiqomahkan, jangan pindah yang lain. Istiqomahkan, istiqomah, kemudian istiqomah terus sampai 40 hari. Tatkala bisa 40 hari nyampe tambah lagi. Kemarin udah selawat, mungkin sekarang istighfar. Jadi dalam jangka 3 bulan sudah punya 2 amalan yang diistiqomahkan. Terus seperti itu, 3 bulannya, kemudian 4 bulannya tambah lagi amalan. Tapi amalan yang istiqomahkan. Ya. Dan mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Sampai sekarang yang bisa kita rasakan apa? Al-Quran, ya. Rasulullah sampai sekarang Rasulullah punya mukjizat yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan, masih bisa kita baca, masih bisa kita nikmatin. Jangankan kita baca, melihatnya saja itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang kalau kita lihat itu bernilai ibadah. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, kita melihat Ka'bah. Dan yang ketiga, melihat wajah orang tua. Dan yang keempat, melihat wajah para ulama. Ya. Yang pertama, melihat Al-Quran, melihat Ka'bah, melihat wajah kedua orang tua. Dan yang terakhir, melihat apa? Melihat wajah para ulama. Melihatnya saya itu bernilai ibadah. Apalagi Al-Quran yang kemudian dilihat, dibaca, diistiqomahkan. Dan mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi syafaat nanti bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan itu anjuran daripada Rasul SAW untuk kita, supaya Al-Quran itu tidak sia-sia, supaya Al-Quran itu manfaat bagi kita, bahkan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Apa kata Rasul? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah itu Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Syafaat Al-Quran akan datang kepada kita memberikan syafaat. Kalau boleh tahu ini teman-teman, sahabat-sahabat Pasper, sehari berapa ayat nih? Hah? Ada mungkin sejus? Sejus? Ada? Gak ada. Selembar? Ada? Nah Bapak ya, yang penting diistiqomahkan terlebih dahulu. Tapi target, ya. Tapi tetap harus ada target. 40 hari ini saya baca Quran 2 lembar. Setelah lewat 40 hari tambah lagi berapa? 5 lembar. Sampai akhirnya jadi satu juz. Kalau sehari baca 1 juz, 3 bulan hatam. Kalau 1 tahun berapa kali hatam? 12 kali. Gimana Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat? Pastinya senang terhadap kita yang sering-sering membuka bahkan membaca Al-Quran. Tapi kita ini kadang-kadang dikatakan sombong. Kenapa? Karena ucapan-ucapan kita sudah disibukkan dengan hal-hal yang gak penting. Padahal membaca Al-Quran saja itu dinilai pahala setiap hurufnya. Bukan setiap kalimat, setiap hurufnya itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim, itu kita baca 3 huruf. Kita dapat 3 kebaikan. Maka setiap 1 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka dibalas 10 kebaikan. Allah kalau balas enggak nanggung-nanggung. Jor-joran.
Kita kan banyak tahu tentang fadilah-fadilah amal, cuma kita jarang mengamalkan. Mulai detik ini, ayo kita bikin target. Sahabat Pasbar mungkin nanti ada halago baca Quran setiap hari 1 juz. Dimulai dari sedikit, 5 lembar, kemudian tingkat lagi 7 lembar, kemudian tingkat lagi sampai akhirnya jadi satu juz. Yang penting istiqomah terlebih dahulu, diistiqomahkan. Gimana caranya istiqomah? Emang istiqomah katanya itu sulit, tapi paksain aja. Karena kenapa orang bisa istiqomah itu? Karena memaksa akhirnya bisa, kemudian terbiasa. Kalau terbiasa itu enak. Contohnya gini, ada orang kemudian pengen sholat tahajud, ya, gak bisa sholat tahajud, jarang-jarang sholat tahajud. Pas pertama kali sholat tahajud, apa yang dia rasakan? Ngantuk, ya, ngantuk, males. Tapi kalau lagi dia paksakan 40 hari aja, dia akan enak, terbiasa seperti itu. Jadi intinya kita ini harus lebih-lebih terbiasa, membiasakan. Kalau memang pertama kali kita memulai amalan kita, yang memang rasa-rasanya itu agak sulit, rasa-rasanya agak rada-rada males, tapi paksain aja. Maka efek dari kita memaksakan tersebut akhirnya menjadi terbiasa. Kalau terbiasa itu sudah jadi enak, ya. Kalau sudah menjadi terbiasa itu jadi enak. Cukup. Tinggal berapa? Hah? Jadi intinya dari awal tadi saya kemudian berbicara menyampaikan sedikit apa yang telah saya dapat. Pertama yaitu ketahuilah bahwa amalan yang paling Allah cinta itu apa? Yang terus menerus, yang konsisten. Gimana caranya? Pasang target 40 hari ini saya ngamalin sholawat 100 kali. Udah sholawat aja, sholawat.